Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Akang Teteh? Ketemu lagi dengan saya. Mohon izin kali ini saya akan sharing berkenaan dengan penutupan sasaran kerja pegawai atau tutup sasaran kerja pegawai bagi guru di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Silakan Bapak Ibu masuk ke website TRK-nya yang beralamatkan di kinerjajabarprof.go.id. Kali ini saya akan memberikan contoh atau sharing mengenai tutup sasaran kerja bagi guru ahli pertama. Aduh, maaf nih, maunya belepotan Bapak Ibu. Oke ya. Dalam kasus ini teman saya itu belum ada nih, tiba-tiba kosong. Lalu bagaimana? Nah, kita tambah sasaran kerja tahunan pegawai. Oke, Bapak Ibu di sini ada dua, ada IKI dan tupoksi. Jika tupoksi itu butir-butirnya masih bersifat umum. Masih bersifat umum. Tapi kalau melihat IKI, butir-butirnya itu sudah sesuai dengan Permenpan SK Menpan RB nomor 16 tahun 2009. Jadi sama persis seperti ini. Oke. Ya. Oke. Kita kembali lagi. Untuk mempermudah saya membuat draft terlebih dahulu nih. Termasuk angka kredit dan seterusnya. Oke ya, saya akan mencoba membuat sasaran kerja pegawai ini. Oke, kita cari dulu. Oke, ini misalnya melaksanakan proses pembelajaran dan merencanakan. Oke. Target tahunannya 2 dokumen, katakanlah seperti itu. Kemudian angka kreditnya disesuaikan dengan ketentuan. Dalam hal ini 3A, kemudian jam belajarnya 24, maka 10,5 dalam skala nilai baik. Baik, biaya sudah kita simpan. Oke, 1 sudah selesai. Kemudian yang kedua, kita tambahkan lagi. Yang kedua sama IKI masih kosong. Nah, ini terus kalau misalnya kosong bagaimana nih? Nah, kita ke tupoksi dulu, nanti ada. Terus kita pancing lagi ke IKI. Kayak gitu kurang lebih ya. Oke. Kita masukkan ini bimbingan. Targetnya misalnya 2 juga, dokumen 0,5 ya, 0,5 juga. Pengerjaan. Oke, sudah 2. Kemudian yang ketiga adalah menjadi wali kelas sama menjadi wali kelas. Ini kalau misalnya di browser Chrome biasanya bisa langsung diketikkan di sini nih. Tinggal ketikkan wali kelas, nanti bisa kelihatan. Wali kelas. Oke. Ininya juga target tahunan misalnya 2. Dokumen, angka kreditnya 0,52. Kemudian ininya sama, bulan. Oke. Ada 3. Kemudian melaksanakan pengembangan pribadi ya, pengembangan diri, ini disesuaikan dengan jamnya, 30 sampai 80 jam. Kita punya 3 dokumen, kemudian angka kreditnya 3 bulan dan ini kita bukan 12 bulan tapi 3 bulan, sesuaikan. Oke, ini sudah 4 ya Bapak Ibu. Kita masukkan ke yang 5 misalnya. Ini opsi kalau misalnya guru pertama tapi dia sudah akan ke 3B ya.
3B. Ini karena masih 3A, saya asumsikan ini kita kosongkan saja. Oke, masih tambah iki ya. Apa tadi? Sorry, membimbing siswa praktik ya. Bimbing siswa praktiknya. Oke. Oke. Ininya 0,175. Target 1 dokumen. Ini sudah ada ternyata angka kreditnya. Boleh kita rubah lah ya. Untuk pengerjaan. Kemudian simpan 1 2 3 4 5. Boleh kita tambahkan misalnya di menjadi anggota profesi. Oke lah, sementara kita biar cepat ya Bapak Ibu. Nah, ini statusnya masih belum verifikasi. Kalau ingin rubah kita tinggal rubah ke sini dan seterusnya. Oke. Ini hapus, tinggal dihapus. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya ini biasanya nanti akan terhubung dengan aktivitas apabila di tahun sebelumnya kita buat kemudian melaporkan aktivitas. Namun seperti kita ketahui bersama bahwa di tahun 2020 kemarin belum ada aktivitas yang harus kita laporkan. Ini belum diverifikasi oleh atasan, jadi kita tunggu dulu sampai diverifikasi oleh atasan. Oke, Bapak Ibu jangan lupa untuk segera menghubungi atasan Bapak dan Ibu untuk melakukan verifikasi SKP. Oke, kita coba refresh. Oke, ini sudah diverifikasi Bapak Ibu semuanya. Baik, kalau sudah diverifikasi kita isikan, jadi kualitas mutunya ada di sini. Nah, Bapak Ibu ada di gambar pensil yang agak hitam, kita realisasikan mutunya menjadi 100. Oke, submit. Kemudian ini juga sama 100. Submit. Ini juga sama 100. 100. Submit. Semuanya sama 100. Sudah 100. Oke. 100. Oke ya, sudah. Sip. Jika sudah, jadi urutannya silakan tambah sasaran kerja, kemudian digunakan sumbernya menggunakan IKI, kemudian cari butirnya sesuaikan dengan yang kita inginkan, kemudian dimasukkan sasaran kerja nilainya. Oke, ini sudah. Ini belum ya? Oke, ini belum. Oke. Sip. Nah, jika sudah, jangan lupa pastikan sudah diverifikasi semua, kita tutup sasaran kerja. Kemudian pilih tutup SKP akhir tahun. Apakah Anda yakin? Oke, saya yakin. Kemudian ini ada SKP-nya. Nah, oke, saya ulang ya dari depan. Oke. Nah, oke, simpan dulu. Nah, ini ada SKP 1, SKPD, periode, atasan, dicek. Ini tombol submit ini tidak akan berfungsi apabila SKP-nya belum diisi atau realisasinya belum diisi. Jadi urutannya kita cek dulu di SKP ini. Oke, kita scroll ke bawah. Oke. Nah, ada aksi di sini. Ada target output kemudian realisasi. Oke, kita isikan sesuai dengan target yang ada. Oke, simpan. Jika ada file, apakah itu misalnya Bapak Ibu buat administrasi kelas nih, boleh difotokan covernya kemudian dikirimkan ke sini. Oke.
Ini sudah, juga sama, ini juga 12, 100. Ini biar sama, saya copy paste. Oke ya. Oke, sama, ini juga 2. Ya, ini hanya contoh Bapak Ibu. Prinsipnya silakan seperti itu. Oke. Kemudian 3 100, 3 kreditnya simpan. 1 12 100. Kemudian Oke, kalau sudah kita simpan, pastikan cek lagi sekali lagi. Kalau sudah, tinggal disimpan. Nah, periodenya pastikan dilihat SKPD sudah oke, betul ya. Sudah, jabatannya sudah sama. Ini Januari sampai Desember, simpan. Atasannya dilihat sudah, SKP belum disubmit oleh pegawai. Kalau sudah, kita submit. Oke. Oke. Sudah selesai. Tuh. Kita tinggal menunggu validasi dari atasan kita. Itu saja ya Bapak Ibu untuk sementara. Baik, sambil menunggu kita bisa melihat nih edit periode dan seterusnya, termasuk melihat SKP. Nah, kalau mau diekspor boleh, ekspor kita coba save file ya, Excel. Oke. Nah, ini nanti SKP-nya kurang lebih akan seperti ini. Ini baru sasaran kerja pegawainya aja. Baik, kita tunggu untuk divalidasi. Baik, Bapak Ibu, ini kita belum divalidasi oleh atasan. Tadi saya sudah hubungi untuk divalidasi. Kita refresh. Apakah sudah divalidasi? Oke, sudah divalidasi. Kemudian kita tinggal ekspor SKP. Oke, tanggal SKP. Ekspor SKP. Saya ulang lagi ya. Kalau sudah divalidasi, ekspor SKP, tanggal SKP-nya misalnya adalah hari ini, tanggal 25. Tanggal realisasi SKP-nya adalah sama ya, tanggal dibuat penilaian SKP katakanlah minggu lalu. Tanggal penilaian SKP diterima sekarang. Tanggal form SKP hari ini, tanggal realisasi SKP berarti boleh sebenarnya di akhir tahun ya. Katakanlah di Desember 2021. Oke. Tidak boleh ada yang terlewat ternyata ya tanggalnya. Oke, kita samakan aja deh. Kita simpan. Kemudian nanti akan mendapatkan file langsung ya, sasaran kerja pegawai tahun 2021 periode Januari sampai Desember. Oke. Kita save, apakah sudah ada? Oke. Kita buka. Yes. Nah, ini dia realisasi ketercapaian SKP-nya, covernya ini, form SKP-nya ini yang bisa kita print. Nah, pejabat penilainya ternyata masih belum ada. Oke, namanya juga ternyata masih kosong dan seterusnya. Oke, ini putus-putus, boleh disatuin kayak gini. Nah, pejabat penilainya masih kosong, realisasinya pejabat penilainya juga masih kosong, penilaiannya ternyata juga masih kosong Bapak Ibu. Nanti kita lanjutkan saja, intinya seperti itu saja dulu. Nanti kita akan komunikasikan kembali apabila masih kosong, kenapa masih kosong, apakah sistem belum sempurna atau bagaimana. Baik, itu saja sementara Bapak Ibu. Silakan boleh share hasil atau pertanyaan Bapak Ibu di komentar. Sekiranya video ini bermanfaat, silakan boleh di-share ke rekan-rekan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa sehat selalu.